Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatin aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin para bapak dan ibu, kajian kita kemarin sampai surat An-Nur ayat 2 yang menceritakan tentang hukuman berzina laki-laki ataupun wanita, yaitu zina yang belum pernah berzina, belum pernah melakukan hubungan seperti suami istri, maka dia dapat hukuman dera 100 kali. Tapi kalau sudah pernah berhubungan suami istri, artinya bersuami atau beristri, kalau dia melakukan perbuatan zina, hukumannya adalah rajam. Rajam itu dilakukan, atau dera itu dilakukan di tempat yang ramai, yang disaksikan orang. Allah menyatakan di ayat 2 itu, wala ta'khudhukum bihima ra'fatum fi dinillah. Janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jikalau kamu ini beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Lalu hukumannya itu wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu pada mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Itu hukuman yang dilakukan, yang disyariatkan dalam Islam. Kalau mereka ini melakukan perzinaan, dan itu pun Rasulullah melaksanakan sebuah hukuman itu karena mereka memaksa Rasulullah untuk menghukum. Mereka itu memaksa Rasulullah untuk menghukum dirinya karena perbuatan zina. Andaikan dia tidak memaksakan dirinya untuk dihukum rajam atau dihukum dera, maka tidak dihukum, nggak dihukum. Karena di ayat lain disebutkan kalau mereka tidak dihukum lalu dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya, diterima tobatnya. Di situ di Allah memberikan keringanan. Tapi kalau mereka datang terus kepada Rasulullah supaya minta dihukum, ini
perempuan satu, sampai Rasulullah menyatakan suruh melahirkan anaknya. Wis mari lahir teko maneh Pak njaluk dihukum. Rasulullah, gedekno anakmu. Mari digedekno, susonono anakmu. Teko maneh njaluk dihukum. Sampai anakmu tidak sudah bebas, artinya perawatannya itu sudah lepas dari susuan. Akhirnya minta lagi. Ya sudah, kalau minta dilaksanakan Rasulullah untuk hukuman rajam itu. Lalu anaknya siapa yang nanggung? Di waktu itu adalah dari keluarganya, pamannya siap menanggung anaknya yang sudah disusui tadi. Begitu Rasulullah mengolor-olor supaya tobatnya ini benar-benar. Dan setelah dia tobat sungguhan dan minta untuk dihukumi, disolati oleh Rasulullah. Disolati. Berarti tobatnya diterima oleh Allah. Hukumannya ini wal yashhad, inilah. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang beriman. Supaya apa? Ini menandakan bahwa Islam itu menyelamatkan, Bapak. Tapi bagi orang yang berpandangan kemanusiaan, dianggap Islam itu kejam. Yeah. Coba ya, kalau kita lihat orang yang nyolong itu di Islam itu apa hukumannya? Potong tangan. Nek wonge nyolong. Kayak wonge niku zina, dihukum oleh Allah hukuman apa? Rajam atau dera. Hukuman potong tangan juga banyak berisan ini. Ada yang dipotong tangan kanan, kaki kiri. Si nyolong dipotong tangan kiri, kaki kanan. Ini baru. Ini tangannya ditaleni gini. Iki pecok iki. Nggih. Pecoke. Jeriat pedhot tarik sana. Mari ngono dibetadin. Dibetadin, dibebel, diperban sampai waras. Tapi kan gak duwe tangan. Panjenengan kalau ke Mekah, Bapak. Kalau ke Mekah, lek saiki nang Mekah niku jek arang-arang. Wong jek arang-arang karena kena Covid nih. Tapi nanti kalau sudah penuh, itu banyak tangan-tangan putus, Bapak. Berarti nyolong. Jadi tantan ini sekali di jeriat pedot ya sudah. Begitu juga kakinya. Coba kaki itu gitu sama. Nah, ini darahnya bercecer. Ditambani karena yang dipotong tangannya atau kakinya. Kalau kakinya seperti ini. Dari sini kakinya. Potongannya jeriat, kata kok ini dukuri kemiren. Karena kaki itu ini. Lek potong tangan oleh motong teko kene, kakean Pak Bu. Gak oleh. Iki lak sik lengen iki. Tangan iku ini, yadun ini. Dipotong kene, jret. Lek sampai ini kakean. Nah, ini diperlihatkan banyak orang.
Saat ini tujuannya apa? Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas. Nih di surat 2 ayat 178 nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatlah al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhi syai'un fatibahum bil ma'ruf wa ta'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Faman itada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Pak sampean terjemahkan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Nggih. Jadi kalau dibunuh kisahnya bunuh. Terus orang merdeka dengan orang merdeka, nggih, hamba sahaya dengan hamba, nggih, dan wanita dengan wanita. nggih. Niki ayat ini turun pertama, Bapak. Setelah orang-orang imannya kuat, dirubah ayat ini oleh Allah. Sing rubah Allah sendiri. Iku jenenge dimansuh, dinasah. Dinasah. Halo? Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dimaafkan ya diikuti, tapi pemaafannya seperti apa? Misalkan ya wis tak maafkan, tapi kon bayar denda 2 juta, diikuti. Tapi wongnya gak dipateni, gak dibunuh. Itu kalau ada pemaafan dari keluarga. Terus Dan hendaklah yang diberi maaf membayar dia kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Terus Yang demikian itu adalah suatu keringanan diberi dari keringanan Tuhan kamu. dari Allah. Diberi keringanan oleh Allah, diberi solusi. Terus Dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, melampaui batas itu ya melanggar dari kesepakatan. Atau ini melampaui batas itu bisa terjadi wis tak maafno kon, tapi omahmu kekno aku, sak mobil-mobilmu sak. Lah iku melampaui batas itu. Tidak boleh. Terus maka baginya siksa yang sangat pedih. Bapak dan Ibu saudara sekalian, lek iki wong wedok sing mateni ya dipateni, artinya kisose ngoten. Lah saiki ana permasalahan, wong lanang mateni wong wedok, lak gak oleh. Lek ayat niki lho, utawa wong wedok mateni wong lanang. Si lanang, wong lanang mati, si wedok lak boleh gak kena dihukum kisos. Karena itu dimansuh ayat ini, dinasah. Teksnya sama, hukumnya sama, tapi teksnya yang berbeda di ayat lain. Saya tidak menjelaskan nasah mansuhnya ini, tapi nanti saya tunjukkan sedikit saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada hukuman
kepada seseorang tadi seperti ini, kakinya dipotong ya. Aja dipotong ditambani, karena nggak dibunuh ini. Nah ini pedot tidak. Sudah putus, maka segera dicarikan perban, dibetadin, mari ngono cekak loro kabeh dikei suntikan titanus, mboten napa niki? Anti rasa, cekak loro kabeh, cekak loro sampai waras, tapi budel, sikile budel. Jadi lah ono tangane budel, sikile budel, nyolong. Jadi gak ada ngomong, wis tahu nyolong, ngono. Dan ukuran nyolong itu Pak Bu sudah diatur oleh hadis. Nah, nyolong sandal gak oleh dipotong tangan ya Pak Bu, mbek sikile. Nyolong yang sudah ada ukurannya, sudah diatur oleh hadis dari Rasulullah. Beda lagi Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu mendapatkan hukuman karena dia ini tidak dihukum qisas, tapi hukuman yang lain misalnya seperti ini. Nah ini calon yang dihukum ini. 1, 2, 3. Wal yashhad. Al-Qur'annya mengatakan wal yashhad. Dan hendaklah kamu pertunjukkan pada banyak orang mukmin, sekumpulan orang mukmin. Jadi betul dihukum lanjut kamar. Nah. Ini kan di pinggir jalan. Itu namanya hukuman apa? Pancung, belendang ini sirai tembriki. Tapi sudah diaba-aba, sudah diaba-aba. Ada apa diaba-aba nih? Sudah dikode. Kodenya apa? Silakan kamu berdoa. Diberi waktu sekian detik berdoa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jreng masuk surga kalau dia taubat. Ya kata hukuman mati. Mati ku masih gak diketok ngene ya mati lho, Pak. Nggih. Wis gak diketok wis mati. Ana sing kejet-kejet nok dalan mati. Ana sing lara apa? Pilek mati. Nggih. Ana sing gak lara Pak Bu, sik dasian naik kapal terbang go dhuwit pisan, ATM pisan. Mati Pak Bu. Kapal terbang runtuh. Mau numpak kapal terbang duit lah akeh. Nek akeh mosok iso numpak kapal terbang. Iya. Napa? Nggih. Begitu juga yang kedua. Yang ini mesti mati. Kadek didelok. Gitu. Itu hukuman yang diberikan. Sekarang pertanyaannya. Ada orang mengatakan hukuman pancung, hukuman dera, hukuman rajam itu bagi Islam katanya, orang yang tidak senang dengan Islam itu tidak pri kemanusiaan. Orang mengatakan tidak pri kemanusiaan, tapi kalau panjenengan kira-kira setengah-setengah apa setengah pri kemanusiaan, setengah tidak pri kemanusiaan, napa tos putih? Napa? Oke. Kayaknya kayak ngeri loh.
Tapi wong akhirnya roh, lek iku mateni wong kudu dipateni. Lek ana wong model ngene gak wani mateni wong, Pak Bu. Mancam tak pateni kan, gak apa-apa kon kok dipancung. Oh iya ya, gak sida mateni kan. Wedi. Nek gak ana hukuman ngene ya bras-bras ae wong dipateni. Kadang-kadang sama glendang kuintir nang ngene kali identitasnya gak ono. Cek tas iki dicemplungno ngene peternakan bajul wong wedok bayar tapi kesangsang akhirnya gak dipangan bajul wonge kesangsang nggih digoleki identitasnya gak ono awake muda ngono ku terus apa terus keluargae sapa gelem apa dipateni ngono tapi si mateni kok ya enak aja. Sekarang kita lihat lebih kejam mana dokter dengan algojo semacam itu. Dokter ngene kecil kasusnya kalau duduno ono wong berangkat nang dokteran ditangani oleh dokter ditanya sakit napa Bapak kirangan kalau mboten sakit melampan iki oh loh kakinya kok baunya nggak enak sampean tinggal saya tinggal loh niki borok niki nggih Dok sudah berapa lama luka seperti ini sudah 6 bulan Dok loh makanya kan tintek nih dagingnya Bapak niki panjenengan gulai tinggi tidak akan bisa sembuh. Tapi sakitnya model seperti ini. Diukur gulai tinggi, Bapak. Ini bisa sembuh, lek dipotong. Pun sampean rundingan dhisik ambek keluarga. Padahal cek tas tuku sandal bata loh Pak Bu. Wonge tas tuku sandal bata katanya rumah sakit. Masya Allah. Disetujui oleh keluargae, wis kepingin waras. Potong Pak Bu, geraji krak pedot. Mari ngoten disuruh opname di rumah sakit. Setelah itu sudah harinya selesai opname, kasih pulang. Kalau mulai sih konang kasir Pak Bu. Oke, nang kasir ana apa? Bayar. Oke. Ini pertanyaannya ini. Salah apa wong niku? Kok sikile diketok, sandale karek siji, ya. Sikile wis dikubur, sandale karek siji, mulai teko rumah sakit bayar maneh pisan. Salah apa wong niku? Salah makan. Makan kok salah. Wong mboten salah, hanya kepingin apa? Waras. Niki lho tujuannya. Wonge kepingin waras, makanya diketok. Prosedurnya seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, saiki ana wong dirajam. Dirajam itu karena dia berbuat mesum dengan tetangganya. Dirajam. Kucing Pak Bu. Iku lek nyolong ndasi bandeng, mboten bandenge. Nggih. Diketok ndase bandeng ana daginge titik nah dicolong mek kucing. Diuber sampe sing duwe bandeng niku. Kepethuk dituthuk begi ping 7 Pak Bu. Apa gak ngelu kucinge Pak Bu. Dengar. Akhirnya tengah-tengah disari jambung no. Diparani kucing liyane. Kena apa sampean? Ngelu aku jaran. Lah lapo wong kula medhit aku dituthuk begi ping 7. Aku njogo iwak bandeng. Gurung tak pangan iwake digomole maneh aku wis dituthuk ping 7 mek begian. Niku kucing lho Pak. Nggih. Kucing lho. Saiki lek ana wong ngrusak tatanan pager ayu, pantes enggak kira-kira dihukum rajam? Itu sebetulnya ayat niki nyebutaken ngeten. Niki lho. Ayat 179 surat 2. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun.
Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Di sini Pak Bu, ada jaminan kelangsungan hidup. Kalau gak ono kisos, nggak akan ada jaminan. Medhot mriku punan. Bahasae wong, nggih. Wong iku gurung wayahe mati. Dipateni wong iku akhire mati. Ya sakjane wis wayahe mati nggih, sakjane. Takdire wis wayahe mati. Tapi orang mengatakan karena dibunuh tadi menjadi image bagi orang bahwa itu burung wayahe mati kan. Karena itu Allah menyatakan hayati ya ulil albab. Itu ada jaminan kelangsungan hidupmu. Sehingga orang tidak mudah membunuh temannya karena kesalahan atau karena urusan dunia saja. Lalu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Bertakwa niku hati-hati dalam melaksanakan sebuah kehidupan. Jangan berbuat kalau tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Niki jenenge apa? Hukumannya wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Para bapak dan ibu saudara sekalian. Lalu di ayat 3 ini. Ada beda ini yang kita jelaskan. Di ayat 3 itu Allah menyatakan az-zani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan wa zaniatu la yankihuha illa zanin au musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Saya terjemahkan. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Betul. Lanang berzina iku gak mengawini kecuali sing dikawini wong wedok sing berzina. Lalu atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Orang mukmin yang berzina haram. Tapi laki-laki yang berzina, bojone ya wedok sing berzina. Setara letterlek ayat niki ngoten. Lek sing wedok berzina ya oleh laki-laki yang berzina. Lah lek wong mukmin diolehno wong zina gak oleh. Begitu juga orang muksonatun, orang perempuan yang menjaga dirinya terus diolehno wong berzina laki-laki yang ahli zina gak oleh, tidak boleh. Nah, penjelasan Ibnu Katsir panjang lebar Pak Bu tentang itu. Di sini disebutkan tiada seorang wanita pun yang mau melayani hawa nafsu zina lelaki pezina, melainkan hanyalah wanita pezina, laki durhaka atau wanita musyrik yang tidak menganggap perbuatan zina itu haram. Orang musyrik itu ya wongi sholat Bapak, sholat tapi nyembah Allah juga nyembah selain Allah. Wong model ngono ku gak wedi karo hukum, dianggap biasa itu. Pergaulan sekarang ini lah gak ngono ya. Wong zaman edan gak edan yo. Ya ngoten ya Pak Bu. Kamu sih ngono modele. Karena itu ayat niki la azaniatu la yankihuha illa zanin niku artinya yakni laki-laki durhaka karena perbuatan zina. Artinya perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina. Atau musyrik atau laki-laki yang musyrik. Yang meyakini bahwa zina itu tidak haram. Ini
Sofyan As-Sauri itu mengatakan bahwa dari Habib ibnu Abu Umrah, dari Said ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan makna firman Allah niki wau, bahwa yang dimaksud dengan nikah dalam ayat ini bukanlah kawin. Nikah dalam ayat ini bukan kawin. Nikah niku napa? Melainkan bersetubuh. Atau dengan kata lain dapat disebut bahwa tiada seorang pun yang berzina dengan perempuan pezina, melainkan hanyalah lelaki pezina atau lelaki musyrik. Sanad ini sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Lalu di akhir ayat itu ada ngeten, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang yang mukmin. Itu maksudnya ngeten. Diharamkan atas mereka melakukan perbuatan tersebut, ngeten zina. Dan mengawini pelacur-pelacur. Orang mukmin itu diharamkan. Atau mengawini wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya dengan laki-laki yang lacur, diwalik. Loh. Jadi di akhir ayat itu dijelaskan bahwa diharamkan atas mereka melakukan perbuatan tersebut, perbuatan zina tadi, dan mengawini pelacur-pelacur atau mengawini wanita-wanita yang terpelihara, atau mengawinkan wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya, wanita baik, dengan laki-laki yang lacur. Abu Daud At-Tayasili itu mengatakan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini di akhir ayat 3 ini, yakni mengharamkan perbuatan zina atas orang-orang mukmin. Maksudnya di sini orang mukmin itu dilarang untuk berbuat zina, diharamkan. Jelas nggih hukumnya, diharamkan. Terus pendapat yang lain, Pak Bu, ada di tafsirnya Qatadah dan Muqatil Ibnu Hayyan itu mengatakan bahwa Allah mengharamkan orang mukmin mengawini pelacur podo, sebagaimana yang telah disebutkan di ayat tadi. Itu semakna dengan apa yang difirmankan Allah di ayat lain di surat An-Nisa ayat 25. Muhsonatin ghaira musafihatin wala mutahidatin ahdan. Sedangkan mereka pun wanita-wanita memelihara diri, bukan pezina, wanita baik, dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya, bukan. Ini yang dimaksud bahwa dan yang demikian itu diharamkan atas orang yang mukmin itu, ada sepadan, ayat yang sepadan dengan itu. Atau di surat Al-Maidah ayat 5, di tengah-tengah ayat, di pinggir ayat ya, sebutkan muhsinina ghaira musafihina wala mutahidi ahdan, dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Artinya ngeten, kalau mengawini apa? Pelacur
menurut Qatadah nih, mengawini pelacur itu dia itu dikawini untuk dinikahi sebagai istri, bukan gundik, bukan apa nih jenenge, simpanan, bukan simpanan, tapi pelacur yang dijadikan istri, ya, pelacur yang dijadikan istri. Makanya di sini disebutkan arti di sini dikatakan tidak haram, boleh, tapi pendapatnya ini wow. Ada lagi Bapak Imam Ahmad Ibnu Hambal radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa tidak sah akad nikah seorang laki-laki yang memelihara diri dari perbuatan zina terhadap wanita tunasusila. Jadi memang oleh Qatadah, mendapati Qatadah oleh nikahi wong tunasusila, tapi dinikahi dadi bojo lho nggih. Nah ini mboten enggak sah wong lanang iso njaga diri nggih, lalu menikahi wanita susila, enggak sah. Selagi wanita itu bersangkutan masih tetap sebagai pelacur. Nek tetap jadi pelacur enggak sah. Terkecuali bila ia sudah bertobat. Nah, beda ini. Jika wanita yang bersangkutan telah bertobat, maka akad nikahnya terhadapnya dari laki-laki memelihara hukumnya sah. Jadi ngenteni tobat, nek wong tobat ya sah. Nek gak tobat, nanti mari dinikah. Kan si lanang metu golek wong liya Pak Bu, wis duwe kenalan akeh. Nek ngene HP niki wis ana kenalan akeh. Nggih. Karek semayan tok ae. Ya. Iso ae aku tak blonjo sik nang pasar 3 jam. Iku semayanan niku. Blonjo sampai 3 jam tuku apa ae. Wong pasare yo ide. Misalnya bisa terjadi seperti itu. Dan jika masih belum bertobat, akad nikahnya tidak sah menurut Ahmad Ibnu Hambal. Demikian pula halnya kebalikannya, yaitu mengawinkan wanita yang terpelihara kehormatan dirinya dengan seorang laki-laki yang suka melancur. Sebelum laki-laki itu bertobat dengan tobat yang sebenarnya, nggak sah nikahnya. Makanya di akhir ayat niku menurut Ibnu Hambal, di akhir ayat tadi wa khurrima niku, dan yang demikian itu diharamkan atas orang mukmin. Jadi kalimat yang diharamkan atas mukmin niku di sini Bang, menurut Ibnu Hambal. Diharamkan atas orang mukmin itu artinya diharamkan mengawini seorang mukmin mengawini laki-laki perempuan yang tunasusila, atau sebaliknya orang perempuan yang menjaga dirinya dikawinkan dengan laki-laki yang suka melacur, diharamkan. Ini menurut Ibnu Hambal dalam sebuah hadis. Turunnya ayat niki di ayat 3 niki itu biyennya diceritakan dalam sebuah hadis itu Abdullah bin Umar mengatakan bahwa dahulu pernah ada seorang wanita yang dikenal dengan nama Ummu Mahzul. Jenenge wanita niku Ummu Mahzul. Dia adalah wanita tunasusila. Lalu ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin mengawininya karena dipandang dia itu cantiknya kok cocok menurut hatinya, katanya dikawini. Terus laporan kepada Rasulullah kalau mau mengawini si wanita jenenge Ummu Mahzul, tapi sudah terkenal bahwa wanita itu tunasusila. Lalu turun ayat ini Pak Bu, surat An-Nur ayat 3 nih.
Langsung turun ayat niki. Niki wae. Nggih. Di ayat 3 ini. Az-zani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Nah, ini turun ayat ini karena ada kisah sahabat Rasulullah mau mengawini seorang namanya Ummu Mahzul. Dia itu adalah tuna susila. Jadi turun ayat ini. Biar niku lek ana masalah ngono langsung turun ayat. Ana masalah lagi turun ayat. Untuk membenarkan itu, untuk memberikan hukum. Karena itu Rasulullah setiap hari niku kepethuk malaikat Jibril, Bapak. Karena setiap hari malaikat Jibril nurunkan ayat 3 ayat, 5 ayat, 10 ayat, ngoten. Setiap hari sampai terakhir niku turun surat Al-Maidah. Oke, surat Al-Maidah. Ah, itu yang terakhir, Bapak. Tapi urut-urutannya surat Al-Maidah di nomor 5 ya. Nah, nomor 5. Itu sing ngatur Allah lewat malaikat Jibril. Wah, lebih soro biyen Pak Bu daripada saiki. Saiki wis ngetutno urutan ayat. Biyen niku hafalnya ayat niku melenco-melenco. Melenco-melenco ngoten. Al-Fatihah itu turun ayat surat Fatihah itu turun yang ke-7 loh, Pak. Tapi ditulis di situ pertama. Sing turun ayat pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Tapi tidak ditulis di Quran itu nomor 1, enggak. Yeah. Dituntun oleh Allah urut-urutane tulisane iku nomor 1 Al-Fatihah, nomor 2 Al-Baqarah, nomor 3 Ali Imran. Ngoten lho, Bapak. Berarti baleni ngapalno maneh. Berat aku. Saiki lah wis mesti urut ngene wis enak. Wis karek nurun tok. Bahkan HP saiki itu HP itu wis sampean golek opo ae nek ono. Jenenge aplikasi Quran, aplikasi tafsir, aplikasi hadis. Subhanallah. Sampai sholawat model opo ae nek kunono. Oke. Saya jaluk nang Mbak Google niku sholawat apa ae metu jam prung metu. Nggih. Tarhim barang iso ana napa sekarek. Karek klik ngoten tok. Kalau pinter menggunakan HP-nya untuk ibadah. Karena tunggu HP ini bismillahirrahmanirrahim, aku niat ibadah dengan HP ini. Bisa pinter orang dengan HP, Pak Bu. Kadang-kadang ono kancane nge-share ada suatu hukum yang baik ini. Sing gak apik iku pas wayahe gak baik di-share. Nah, itu sing bahaya. Karena itu kalau menelaah seperti itu, ini kok janggal ya. Perlu ditanyakan kepada ustadznya. Seperti kemarin tuh saya melihat ada share-sharean ini. Malaikat turun sekian ribu membacakan sholawat, terus ditanya malaikat, loh siapa itu yang kamu bacakan sholawat itu? Terus dijawab oleh malaikat, yaitu Abu Sofyan. Siapa itu? Marine Ali niku? Bukan, marine pemerintahan Ali. Muawiyah bin Abu Sofyan. Muawiyah bin Abi Sofyan. Bapak Ibu sekalian, Muawiyah bin Abi Sofyan itu gurung sudah ada zaman Rasulullah. Tetapi Muawiyah bin Abi Sofyan itu pemerintahannya rusak. Membunuh Ali, termasuk anak putrane Ali jenenge Hasan kali Husain itu ketok
gulune Bapak. Diketok dilencepno nang ngene tombak ngene digekaraan. Makane si A niku karo Hasan kali Husain niku wah luar biasa karena mereka itu ngelompok golongan Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali dulu nggak membentuk seperti itu. Mereka saja membuat satu organisasi namanya Syiah. Sayang sekali saking saking tawaduknya mereka itu sampai mengatakan bahwa Quran diturunkan pada Muhammad itu keliru malaikat Jibril, katanya gitu. Salah sasaran. Mestine dikekno ngene Ali bin Abi Thalib. Itu keliru kalau dikekno Nabi Muhammad lah, iki sing gak bener, Bapak. Terus Abu Sofyan itu dikatakan seperti itu. Maka seperti itu ser-seran seperti itu, Pak Bu, harus dikanter. Harus dikanter. Karena Muawiyah bin Abi Sofyan itu orang yang di luar Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan yang buruk, kudeta terhadap Ali dan membunuh Ali dan membunuh putra-putrane Ali, Hasan kali Husain. Padahal sing jenenge Husain itu sudah menyerahkan diri, sudahlah wis PPN kok nek kepingin apa memerintah jadi penguasa PPN aku gak butuh, sampai dia pindah ke tempat di pegunungan menjauhkan diri itu agar supaya orang-orang tidak ngetutno, artinya mereka itu sudah lepas. Aku tak ada wong biasa, gak dadi wong pangkat sing ndak PPN mesti itu kejar, bunuh. Itu akhirnya menjadi keyakinan Ali itu apa golongan Syiah itu. Akhirnya Syiah sampai Sunni boleh bentrok. Kenapa? Sing golongan Sunni itu mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sebagai Khulafaur Rasyidin. Dulu pernah terjadi pasukan Ali itu diunjuk rasa oleh Aisyah. Aisyah ini istrinya Rasulullah sing paling muda. Itu duwe pasukan sampai pasukannya 30.000 akeh lho Pak Bu, 30.000. Aisyah duwe pasukan 30.000. Aisyah itu tidak punya suami karena suaminya sudah meninggal umur 17 tahun sampai umur 64 baru wafat. Suwi ya? Menjanda suwi. Dan istrinya Rasulullah kan tidak oleh Nabi mana, tidak boleh. Quran itu tidak boleh kalau wis di Nabi Rasulullah dijadikan istrinya Rasulullah, kalau Rasulullah meninggal tidak boleh nikah lagi kalau kepingin surga. Nah, jaminan kalau kepingin surga jok nikah maneh. Hukuman yang diberikan oleh masyarakat biasa satu misalkan, tapi kalau yang berbuat itu istri Rasulullah double loro. Quran bawa. Cuma istrinya Rasulullah kalau mempertahankan itu dia akan mendapatkan surga selama taat dengan Allah dan Rasulnya. Nah sing dadi bojone Rasulullah mesti kepingin memiliki surga ya, seperti itu dipertahankan sama Aisyah itu seperti itu. Ali bin Abi Thalib di waktu niku gak bisa mengatasi korban Utsman karena ada salah seorang munafik namanya Abdullah bin Sabah itu masuk Islam tapi ngruweki tekan jero, sehingga orang-orang diajak oleh Abdullah bin Sabah ini membunuh salah satu diantaranya Utsman bin Affan.
Dan Utsman bin Affan dikepung selama 40 hari Pak, rumahnya. Karena dikepung 40 dina wis dielingno karo sampeyan culno ae. Tidak diuraikan oleh Utsman. Malam hari ketika ngaji Al-Qur'an, Bu, Pak, Bu, pas ngaji bunuh. Jadi meninggalnya pas membaca Al-Qur'an. Utsman bin Affan. Ali sama. Ali yang ngono. Ganti Ali. Kemudian Ali tidak bisa mengatasi sapa sing mateni Utsman itu harus dihukum kisos. Nah si mateni akeh lah, si dihukum kisos sing ndi. Ngoten lho. Akhirnya Ali nggak bisa ngatasi, diunjuk rasa karo bojone Rasulullah namanya Aisyah. Perang Mbak Bu. Perang sungguhan. Jadi Ali duwe pasukan 70.000, Aisyah duwe pasukan 30.000. Golek dikelompokno 100.000. Akeh wong 100.000 niku. Iku lek mangan bareng iku 100.000 piring, Mbak Bu. Nggih. Lah lek aku ayo pirang dus niku. Ngoten lho. Wong sakmono kae niku perang sampai sekian hari. Perang itu namanya perang Jamal. Perang cantik. Perang cantik. Dikalahkan pasukan Aisyah. Nah, dengan dikalahkan pasukan Aisyah itu orang-orang Syiah benci terhadap pengagum Utsman, pengagum Umar, dan yang mengakui Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khulafaur Rasyidin dan Aisyah. Mengatakan bahwa Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya masuk neraka. Dikatakan oleh Syiah. Syiah juga ibadah, cuma ibadahnya beda dari ibadah kita. Lek sujud itu mesti nggawa batu cilik, Pak Bu. Kecil tempel ngene nih, batuke dikek nisor ngene. Batu itu diambil dari Karbala. Karbala itu tempat dibunuhnya Hasan kali Husain. Lek sholat adzannya berbeda, tapi ya tetap Allahu Akbar tetap, syahadu la ilaha illallah tetap. Mulai semari khayal sholat, nah itu ada perubahan, ada tambahan. Bedanya di situ. Terus sholat sujudnya dengan rukuknya ada perbedaan juga. Karena itu mereka juga menginginkan benar itu, tapi karena tidak mengakui sunnah Rasul, akhirnya dengan ahli Sunni dengan Syiah mesti perang di dunia ini, Pak Bu, termasuk di negara daerah Timur Tengah, seperti ini, Suriah, di Irak, golongan Syiah, orang-orang Sunni itu banyak yang ditembak cemplung ke laut. Tembak cemplung laut. Kalah orang-orang Sunni karena nggak punya senjata. Mereka dibandani karo orang-orang Yahudi dengan senjata, ya mesti kalah, Pak Bu. Gak apa-apa sih ditembak, kalau bela agama Islam mati pun juga dinilai syahid. Jadi kembali lagi ke sini, asbabun nuzulnya itu tadi seperti itu. Lalu ada hadis, Pak Bu, Rasulullah menyatakan ada 3 macam orang yang tidak dapat masuk surga dan Allah tidak melihat mereka kelak di hari kiamat. Siapa? 1, seorang yang menyakiti kedua orang tuanya. 2, seorang wanita yang bertingkah laku kelaki-lakian. Ngeten nggih? Wong lanang tapi modele koyo wong wedok tapi modele koyo wong lanang. Pakaiane barang koyo lanang, rambut potong koyo lanang. Dan seorang germo. Utas germo. Nah, ada lagi hadis yang lain riwayat Ahmad juga itu menyatakan ini ada 3
macam orang yang sampeyan waca niki. Ada 3 macam orang yang Allah mengharapkan surga bagi mereka, yaitu pecandu khamr, Siji, orang yang menyakiti kedua orang tuanya, loro, dan laki-laki yang menyetujui perbuatan mesum istrinya. nggih. Ana wong lanang ngedol bojone iku ana. Utawa wong lanang membiarkan membiarkan istrinya itu dengan orang laki-laki itu biasa. Jadi cekel-cekelan itu biasa. Haram untuk masuk surga. Nggih. Nih juga riwayat Abu Daud. Sampeyan terjemahkan nih. Telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari keluarga Sohih ibnu Hadim, dari Muhammad ibnu Amr, dari Amr ibnu Yasir, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan masuk surga seorang laki-laki germo. Germo. Ada no germo Pak. Niki jenenge rumah apa? Prostitusi. Nah, rumah prostitusi. Hati-hati nggih. Terus niki enten malih sebuah hadis ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, mengatakan oleh ngomong enten, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri yang paling saya cintai, tetapi ia tidak pernah menolak tangan lelaki yang menyentuhnya. ngertos? Gak tahu nolak tangannya wong lanang nyentuhnya, gak tahu nolak. Dari si lanang lho, bojoku kok ngono sih ngoten. Terus Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ceritakanlah dia. apa? Ceraikanlah dia. Oke, bukan diceritakan, oke. Nah, ngono ya ceraikan dia. Sepaket pegaten. Wong gak iso njaga tangane dengan laki-laki lain. Tapi wong muni ngeten. Lelaki itu berkata, tetapi saya tidak tahan hidup tanpa dia. Oh ngoten lho. Lah niku kula cintai ya Rasul. Cuma nek tangane niki lho mbek cak-cek mau nek wong lanang. Rasul ngeten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersenang-senanglah dengannya. Ya ngono ya ojo dicerai. Tapi hukum yang pertama ceraikan. Nggih. Kulo sik seneng ya Rasul. Ojo dicerai lek ngono. Terus di sini Pak Bu, akhirnya banyak pendapat. Yang dimaksud tangane iku gampang nyekel wong lanang. Iki rupane ada pendapat dari Kutaibah itu nyebutkan hadis tadi bahwa istri laki-laki tersebut adalah seorang wanita yang dermawan. Dermawan ini berarti nyahnyo. Ah ini nyahnyo. Sehingga tidak pernah menolak tangan orang yang meminta-minta. Niki Ibnu Qutaibah. Juga Imam Nasai itu menyebutkan di antara mereka itu mengatakan bahwa menurut pendapatnya wanita tersebut adalah seorang yang dermawan lagi banyak berderma. Cuma dibantah Pak Bu. Dibantah oleh pendapat yang lain. Tetapi alasan ini disanggah bahwa seandainya makna yang dimaksud adalah seperti di atas niki, seperti dermawan tadi loh. Tentulah teks hadis mengatakan yada multamisin, artinya tangan orang yang meminta-minta. Tapi tidak ada di situ, tidak disebutkan di hadis lagi tadi. Maka sungguhnya watak manusia, watak wanita yang dimaksud ialah tidak pernah menolak tangan orang yang menyentuhnya,
Akan tetapi makna yang dimaksud bukan menunjukkan bahwa hal tersebut berdasarkan keinginan wanita itu, duduk keinginan wanita, dan bahwa wanita itu suka melakukan perbuatan fahisah, zina. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang menjadikan seorang wanita yang berkarakter demikian sebagai seorang istri. Jika seorang tetap mengawininya, dan sedangkan watak wanita itu tetap demikian, berarti laki-laki mengawininya seorang germo. Jadi ngeten, wong wedok iku gak oleh gampang nyah-nyoh ambek wong lanang. Wong lanang dinyah-nyoh ya seneng wae. Nggih, pemane wonge cek setrume setok banter. Nggih. Kecuali lek setrume wis gak ono, diapa-apane wis meneng ae. Lek setrume cek banter nyah-nyoh seneng, disenengi ambek wong lanang. Itu ada Pak Bu, orang wanita itu model guyon brok ngepuk lanang. Walaupun wong lanang medal. Engko guyon-guyumane jonggrokno. Ono model ngono. Jadi kesimpulan ayat ini secara teks di ayat itu adalah bahwa mengawini orang yang berbuat zina itu diharamkan kali wong lanang sing bersih. Sebaliknya lek ana wong wedok bersih dikawinkan karo wong lanang ahli germo diharamkan. Namun, namun Pak Bu, ayat ini rupanya segolongan ulama lain mengatakan bahwa ayat ini telah dimansuh. Dimansuh. Kalau mau napa? Dimansuh nih. Dimansuh niku dihapus. Bukan teksnya yang dihapus. Bukan hukumnya yang dihapus. Tapi teksnya diganti dengan teks yang lain tapi hukumnya sama. Lalu bagaimana sih proses nasah mansuh itu? Mboten saged diterangno sakniki, Bapak. Niku jam 7 luwih. Nggih. Insyaallah bertemu pada waktu yang akan datang kita akan melihat bagaimana mansuh atau nasah mansuh itu. Insyaallah bertemu pada waktu yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan orang yang husnul khotimah. Kancane dijak-jak roh ya. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.